Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Public Sector Accounting and Budgetary Accounting atau memahami posisi anggaran dalam akuntansi sektor publik. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Rizky, kemudian ada Wilda Maulidina dengan NIM 40, Rahma Setiarini dengan NIM 179, Nafi Atus Zulfa 194, Karunia Yulianta 199, Niki Rahma 200, Afida Rahma 207, Levia Damayanti 211, dan Nuril Fauziah Ningsi 217. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi anggaran pendapatan belanja daerah atau yang biasa disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di mana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah selama 1 tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan dari daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur-unsur APBD. APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara terperinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Dan yang keempat, periode anggaran biasanya 1 tahun. Bentuk dan susunan APBD. Pada era pra-reformasi, bentuk dan susunan APBD telah mengalami 2 kali perubahan. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1975, pada awalnya APBD terdiri atas 1. Anggaran rutin yang dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja rutin. 2. Anggaran pembangunan yang juga dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja pembangunan. Susunan tersebut kemudian mengalami perubahan pada tahun 1984 sampai 1988. APBD tidak lagi terbagi atas anggaran rutin dan pembangunan, tetapi 1. Pendapatan yang terbagi lagi menjadi pendapatan daerah, penerimaan pembangunan, dan urusan kas perhitungan atau UKP. 2. Belanja yang diperinci lagi menjadi belanja rutin atau diklasifikasikan ke dalam 10 bagian, dan belanja pembangunan atau diklasifikasikan menjadi 21 sektor. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, terdiri atas laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta laporan finansial berupa neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar akuntansi pemerintahan. Saat ini, SAP berbasis kas menurut PP nomor 24 tahun 2005 sudah tidak lagi berlaku dan diganti dengan SAP menurut PP nomor 71 tahun 2010 yang merupakan SAP berbasis akrual. Lingkup pengaturan PP ini meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis kas menuju akrual dapat berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kedua, SAP tahun 2016.
ketiga SAP tahun 2019, keempat SAP tahun 2020, kelima Government Accounting Standard Republic of Indonesia Handbook 2019, keenam Government Accounting Standard Republic of Indonesia Handbook 2020. Basis akuntansi. Basis akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Perbedaan basis akan berpengaruh terhadap proses akuntansi. Dalam akuntansi dikenal adanya dua basis, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak atau kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan. Faktor pembeda dari basis kas dan basis akrual saya pilih dua. Yang pertama adalah jangka waktu. Pencatatan pada basis akrual dilakukan setelah transaksi, sedangkan pada basis kas dilakukan setelah uang diterima. Kedua, arus kas. Dalam basis akrual sulit untuk mempresentasikan laporan kas dengan tepat karena banyak perusahaan harus membuat laporan arus kas secara terpisah. Sedangkan basis kas memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap arus kas yang keluar dan masuk. Akuntansi berbasis akrual. Sistem akuntansi akrual adalah sistem pencatatan yang mencatat pendapatan pada saat pendapatan tersebut diperoleh, kas diterima maupun tidak, dan beban dicatat pada saat beban tersebut terjadi, kas dibayarkan atau tidak. Sementara akuntansi berbasis akrual berarti bahwa pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penyusunan laporan keuangan. SAP berbasis akrual atau modifikasian menurut PP nomor 71 tahun 2010 dapat diterapkan secara bertahap dari SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual modifikasian. Laporan keuangan pokok yang wajib disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan menurut PP nomor 24 tahun 2005 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan arus kas atau LAK. Dan yang keempat, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sedangkan pelaporan finansial berbasis akrual dan pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas dan catatan atas laporan keuangan. Pelaporan finansial terdiri atas 1 neraca, 2 laporan operasional atau LO, 3 laporan arus kas, 4 laporan perubahan ekuitas atau LPE. Sedangkan pelaporan pelaksanaan anggaran terdiri atas LRA berbasis kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Tanggung jawab pelaporan keuangan. Pada paragraf 13 PSAP nomor 1 memuat tentang tanggung jawab pelaporan keuangan. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan adalah berada pada pimpinan entitas. Dalam akuntansi sektor publik, terdapat 2 jenis entitas, yaitu yang pertama entitas akuntansi dan yang kedua adalah entitas pelaporan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.